Halo teman-teman dan Miss Tifza, perkenalkan saya Brenda. Di sini, dalam video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengolahan data dalam aplikasi Microsoft Excel untuk mencari data deskriptif. Nah, sebelum saya memberikan langkah-langkah untuk mencari data deskriptif statistik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih yang perlu dicantumkan dalam data deskriptif statistik. Nah, jadi data deskriptif statistik akan meliputi seperti mean, standard error, median, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, range, minimum, maksimum, sum, dan count. Nah, jadi setelah kita tahu apa saja yang perlu dicantumkan, kita harus terlebih dahulu memastikan kalau data-data yang kita dapatkan ini itu sudah dilakukan coding sampai hanya muncul angka-angka. Karena jika hasil data ini masih dalam bentuk nominal, maka akan susah untuk aplikasi Excel ini untuk menghitung jumlah skor yang kita inginkan. Jadi, kita perlu melakukan coding seperti berikut, menggunakan rumus if. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus melakukan total score, menghitung total score dari variabel yang teman-teman teliti. Jadi kita bisa menggunakan sum, jadi dari soal pertama sampai akhir. Jadi sebagai berikut. Nah, sekarang kita barulah bisa mencari data deskriptif statistik di Microsoft Excel ini. Nah, pertama-tama kita bisa ke menu file terlebih dahulu di bagian sini. Kita klik, kemudian akan muncul opsi-opsi pilihan yang ada di sebelah kiri ini. Nah, di sini kita akan melihat ya, kalau ada pilihan Get Add-ins. Nah, kita bisa klik Get Add-in. Nah, akan menampilkan Windows dari Get Add-ins tadi. Nah, sekarang kita akan menggunakan fitur dari Search, kemudian kita akan ingin melakukan analisis. Jadi kita tulis analisis dalam fitur search tadi, kemudian kita tekan enter. Nah, setelah kita tekan enter, di sini tertampil beberapa pilihan dari analisis. Namun, kita bisa memilih pilihan yang pertama yaitu SL-Analysis Toolpath. Nah, dari Analysis Toolpath ini kita tekan Add. Kemudian setelah kita membaca syarat dari ketentuan dari aplikasi ini, teman-teman bisa mencentang I agree to all the above term and condition. Kemudian kita bisa tekan continue. Nah, setelah kita tekan continue, akan muncul seperti yang ada di kanan ini. Nah, tapi jika belum ada, jika misalnya seperti ini. Nah, teman-teman itu bisa memperhatikan kita akan kembali ke layar utama kita dalam Excel. Nah, di bagian ribbon ini, di pojok kanan, itu ada muncul ribbon baru yaitu Comments Group. Nah, dalam Comments Group tadi, ada Get Add-ins yang sudah kita pilih di sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa klik Show Toolpath. Nah, setelah kita klik Show Toolpath, nah, jadi dalam SL-Analysis Toolpath ini akan menawarkan beberapa pilihan yang ada, seperti yang ada di sebelah kanan saya ini, yang saya arahkan di dalam kursus saya. Nah, tapi dalam video kali ini, saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara kita dapat mencari deskriptif statistik. Nah, teman-teman kemudian bisa klik deskriptif statistik yang akan memunculkan tampilan di bawah seperti ini. Nah, jadi di bagian pilihan ini akan muncul beberapa pilihan yang perlu teman-teman isi untuk bisa mendapatkan data deskriptif statistiknya. Jadi dalam input range ini akan ada kolom yang kosong,
kita bisa klik di bagian sini. Nah, input range ini adalah data yang kita inginkan untuk dijadikan sebagai data deskriptif statistik. Jadi di sini itu kita kan ingin mencari data deskriptif statistik dari total skor yang telah kita dapatkan. Jadi kita bisa select dari sini sampai dia memunculkan ini. Jadi kita bisa mengetahui kalau data yang kita input itu sudah semuanya. Kemudian kita langsung ke bagian output range. Nah, output range ini apa sih? Nah, output range ini akan menghasilkan data deskriptif statistik yang telah teman-teman masukkan dalam input range tadi. Jadi di output range ini itu supaya aplikasi ini bisa menaruh data deskriptif statistik dalam Microsoft Excel kita. Jadi dalam output range ini kita bisa menseleksi sel yang kosong di ada samping ini. Jadi kita misalnya select sebanyak ini gitu. Oke, setelah kita mengetahui sudah di-select ini, nah kemudian teman-teman juga harus memperhatikan checklist-checklist yang ada di bawah ini. Nah, checklist-checklist ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah summary statistik sama confidence level for min. Nah, summary statistik ini yang akan memunculkan data deskriptif statistik yang kita inginkan gitu. Nah, confidence level for min ini 95% itu menunjukkan signifikansi yang kita ingin capai. Maksudnya signifikansi yang kita ingin tunjukkan yaitu 0,05. Nah, untuk bagian sini teman-teman mungkin bisa mengabaikan, tapi jika teman-teman ingin melakukan checklist juga tidak dipermasalahkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita akan mendapatkan data deskriptif statistik yang kita inginkan. Jadi ini teman-teman bisa hapus tadi yang tidak diperlukan, kemudian kita bisa memberi judul data deskriptif statistik. Kemudian teman-teman bisa melakukan merge dan data deskriptif statistik telah jadi. Teman-teman bisa hias juga. Nah, sampai di sini penjelasan saya mengenai data deskriptif statistik dalam Microsoft Excel ini. Selanjutnya, tabel ini akan dipindahkan dalam bentuk Word untuk dilaporkan. Nah, langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elizabeth. Sekian dari saya, terima kasih.